Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan untuk kita. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami ingin bersama-sama mendengar dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami pahami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengar akan kebenaran firman-Mu. Amin. Dasar penuntunan firman Tuhan untuk kita pada saat ini saya ambil dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-25 di bawah perikop ketekunan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan naskah pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini, saya mengambil sebuah judul khotbah, yaitu pergaulan yang menguatkan iman. Nah, saudara-saudari yang terkasih, setiap kita pasti ingin memiliki sahabat sejati, yaitu seseorang yang bisa berjalan bersama kita, yang tetap ada saat kita senang ataupun susah. Nah, namun di dunia ini persahabatan sejati semakin langka. Banyak orang berteman karena kepentingan, bukan karena kasih yang tulus. Tetapi Alkitab memberikan kepada kita satu contoh yang indah tentang persahabatan sejati dan penuh kasih dari Tuhan, yaitu Daud dan Yonatan. Kita tahu bahwa Daud adalah seorang muda yang dipilih Allah, seorang gembala kecil yang kemudian diurapi menjadi raja atas Israel. Nah, namun perjalanan menuju tahta tidaklah mudah. Ia harus melewati banyak penderitaan, dikejar-kejar oleh Raja Saul, bahkan nyawanya pun seringkali terancam. Nah, di tengah ketakutan dan tekanan itu, Tuhan menghadirkan Yonatan, anak dari Raja Saul itu sendiri, sebagai seorang sahabat yang luar biasa. Yonatan tahu bahwa Daud akan menjadi raja menggantikan ayahnya. Tetapi ia tidak iri, teman-teman yang terkasih. Justru sebaliknya, ia mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya sendiri. Ketika Saul ingin membunuh Daud, Yonatan berdiri di pihak yang benar. Ia menegur ayahnya, melindungi Daud, bahkan rela kehilangan kedudukan demi menjaga keselamatan sahabatnya. Bayangkan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, betapa tulusnya kasih Yonatan kepada Daud. Ia tidak melihat Daud sebagai ancaman, tetapi sebagai saudara seiman yang harus dijaga. Nah, dan Daud pun menghargai kasih itu. Bahkan setelah Yonatan mati di medan perang, Daud tetap setia kepada keluarganya. Ia mencari Mephiboset, anak dari Yonatan itu, untuk dirawat dan diberkati. Nah, inilah pergaulan yang sejati, pergaulan yang menguatkan iman. Persahabatan mereka bukan sekedar karena kesamaan hobi atau kepentingan, tetapi karena Tuhan menjadi pusat dari hubungan mereka. Kasih mereka membuat iman mereka semakin kuat di tengah penderitaan. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di zaman sekarang ini kita juga membutuhkan pergaulan yang seperti itu. Pergaulan yang membangun, bukan yang merusak. Pergaulan yang membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, bukan yang menjauhkan kita darinya. Nah, pertanyaannya, bagaimana pergaulan kita bisa memuatkan iman kita di dalam Tuhan? Di sini ada dua hal penting yang dapat membuat pergaulan kita
bisa menjadi sarana untuk menguatkan iman kita di dalam Tuhan. Nah, yang pertama, saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Ayat yang ke-24. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih menjadi dasar dari setiap hubungan rohani. Firman Tuhan berkata pada ayat yang ke-24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Nah, artinya setiap hubungan dalam tubuh Kristus harus dibangun di atas kasih. Tanpa kasih, hubungan rohani akan mudah hancur. Tanpa kasih, pelayanan jadi beban. Tanpa kasih, komunitas jadi tempat persaingan, bukan tempat pertumbuhan. Nah, kalau kita ingin menjadi sahabat yang menguatkan, dasar utamanya adalah kasih Kristus yang mengalir dalam hati kita. Ketika kita mengasihi, kita tidak hanya peduli ketika teman kita sukses saja, tetapi juga ketika dia gagal. Kita tidak hanya hadir saat mereka tertawa, tetapi juga ketika mereka menangis. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pergaulan yang dilandasi kasih akan menjadi tempat di mana kita bisa saling menopang, saling menguatkan, dan saling meneguhkan iman. Jadi, kalau kita ingin memiliki iman yang kuat, mari kita pastikan kita hidup dalam pergaulan yang penuh kasih. Lalu selanjutnya, perbuatan baik adalah bukti nyata dari iman yang hidup. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iman yang sejati tidak hanya berhenti pada kata-kata, tetapi nyata dalam tindakan. Jika kita benar-benar mengasihi, itu semua akan terlihat dalam perbuatan kita sehari-hari. Kita mau menolong, kita mau mendengar, kita mau menghibur, kita mau memberi waktu dan tenaga kepada sesama. Nah, di tengah dunia yang sibuk dan individualis ini, orang yang berbuat baik karena kasih adalah kesaksian hidup yang luar biasa. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kita berbuat baik kepada sesama dengan tulus, sebenarnya kita sedang memperlihatkan Kristus kepada dunia. Pergaulan yang penuh kasih dan perbuatan baik akan menjadi tempat di mana iman kita bertumbuh. Bukan hanya iman kita sendiri, tetapi iman orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, setia bersekutu dan saling menasihati. Terdapat pada ayat yang ke-25. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setia bersekutu akan memperkuat iman yang lemah. Firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iblis senang ketika kita menjauh dari persekutuan. Karena apa? Karena dia tahu kalau kita sendirian, kita mudah dilemahkan. Tapi ketika kita berada di tengah persekutuan orang percaya, yang dimana kita saling berbagi firman, saling mendoakan, dan saling menguatkan, disitulah api iman kita terus menyala. Ibarat bara api. Kalau satu bara diambil dari tumpukan, maka ia akan cepat padam. Tapi kalau bara-bara itu tetap bersama, api akan terus menyala dengan kuat. Nah, begitu juga dengan iman kita. Tanpa persekutuan, iman kita akan mudah padam. Nah, tapi dalam komunitas yang setia bersekutu, iman kita akan terus terjaga agar tetap hidup. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah bosan untuk pergi beribadah. Jangan pernah lelah untuk membangun persekutuan. Karena disitulah Tuhan akan meneguhkan iman kita. Nah, lalu selanjutnya saudara, saling menasihati akan menjaga kita tetap di jalan Tuhan.
Firman Tuhan berkata, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, itu artinya dalam pergaulan rohani kita tidak hanya bersenang-senang bersama, tetapi kita juga saling menasihati satu sama lain. Kadang menasihati itu tidak mudah ya saudara. Menasihati berarti berani mengatakan kebenaran dalam kasih. Meski mungkin membuat orang lain tidak nyaman. Tetapi disitulah pergaulan sejati terlihat. Sahabat sejati bukannya selalu berkata iya, tetapi yang berani menegur ketika kita salah. Dan tetap mengasihi kita setelah menegur. Nah, melalui nasihat yang disampaikan dengan kasih, Tuhan menolong kita agar kita tidak jatuh ke dalam dosa dan tetap berjalan dalam kehendak-Nya. Jadi, pergaulan yang saling menasihati bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menjaga agar kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, sebagai penutup untuk kita pada saat ini, mari kita jaga pergaulan kita. Pilihlah sahabat yang bisa membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, bukan yang menjauhkan kita daripadanya. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin.